yang saya rasakan luar biasa yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa dalam kehidupan perjalanan kehidupan saya Tuhan selalu ada buat saya. Dan bersyukur yang luar biasa, saya yang orang berdosa ini kok belum diberkati. Saya tersanjung luar biasa. Sopo lagi kok ya Tuhan Yesus ini belum aku. Tapi semua itu memang merupakan satu rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dia berikan segala sesuatu yang saya butuhkan itu tepat pada waktunya, tepat ketika saya membutuhkan, dan tepat. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak memberinya sedikit, tapi luar biasa. Sampai saya kasar nih bahasa Jerman, saya belajar gitu. Kok itu yang luar biasa gitu. Berkat-berkat yang saya terima, kesehatan, keselamatan, sukacita, dan berkat-berkat finansial itu yang secara manusia memang kita selalu perkumpulkan, tapi itu tidak segala-galanya, tapi itu segalanya. Ya itulah luar biasanya Tuhan. Ini saya mau nyanyi, bisa tidak Mas? Wah, Tuhan saya mau nyanyi lagu Waktu Tuhan, tapi dengan bahasa Jawa.
sukacita semua pagi hari ini. Banyak berkat, duit lancar, Tuhan baik buat kita semua. Terima kasih untuk kesaksian dari hambanya yang telah memberkati kita semua. Ya, saya termasuk salah seorang yang sangat suka dengar kalau beliau nyanyi, ya. Ya, suaranya begitu khas, ya, mengingatkan saya pada seseorang yang sedang di Banyuwangi sana. Ya, saya menunggu kapan-kapan dia akan ajak saya nyanyi di tempat ini, ya, Pak Diaken. Ya, kita masih berada di dalam tema bulanan yaitu bergerak maju, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang muridkanlah, dan nats pembimbing kita masih sama, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini sudah seringkali kita baca, kita sering dengar, bahkan juga sering dikhotbahkan di atas mimbar-mimbar Kristen di gereja. Dan ayat ini terkenal karena dipahami, dimaknai, dikenal sebagai amanat agung. Nah, kenapa disebut amanat agung? Ya, ada banyak diskusi dan argumentasi yang telah disampaikan. Tapi setidaknya kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, jangkauannya ataupun janji penyertaan yang diberikan itu sangat hebat, luar biasa, di atas batas kemampuan manusia lumrah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa jangkauannya itu adalah semua bangsa, atau dalam pengertian lain, semua suku bangsa harus dimuridkan. Nah, tentu ini merupakan sebuah jangkauan yang luar biasa. Mungkin tidak ketemu nalar kala itu, mungkin juga di kala kini juga. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tugas ini? Muridkan semua suku, muridkan semua bangsa. Nah, itulah sebabnya disebut amanat agung. Tapi kalau kita lihat juga janji penyertaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini juga luar biasa. Karena kalau kita memperhatikan di situ, Tuhan berjanji, "Aku menyertai kamu, bukan cuma saat ini, bukan cuma menit ini, minggu ini, tahun ini, tapi dikatakan Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman." Bagi saya ini merupakan sebuah janji penyertaan yang luar biasa dan sulit ketemu nalar, susah dipikirkan. Umur kita sebagai manusia itu berapa lama? Tapi Tuhan bilang, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini luar biasa. Itulah sebabnya bagian ini disebut amanat agung. Bahkan tugasnya pun luar biasa. Muridkanlah atau jadikan murid. Itu tugas utamanya. Mereka yang tadinya bukan murid, sekarang tugas kita buatkan mereka jadi murid. Lalu pertanyaannya, murid itu apa? Nah, ada banyak pengertian tentang murid, tapi saya memahami bahwa secara sederhana murid itu adalah orang yang hidupnya sama seperti Kristus. Atau dengan kata lain, murid itu adalah Kristus kecil di tengah-tengah dunia. Dan itu tugasnya. Jadikan semua bangsa menjadi murid Kristus.
Itulah yang menjadi penekanan utama dalam ayat ini. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apa bisa? Apa kita mampu? Apa kita sanggup melaksanakan tugas ini? Yaitu memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Matius, kalau kita pertama kali membuka Injil Matius itu diawali dengan silsilah Yesus, kemudian kisah kelahiran Yesus, tapi kemudian ada sebuah kisah di mana ketika Yesus masih kanak-kanak, dinyatakan di sana bahwa ada bangsa-bangsa dari timur yang disebut orang-orang Majus pergi untuk mencari Yesus dan menyembah Yesus. Artinya apa? Di awal Injilnya, Matius sudah memberitahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi bukan cuma Mesias hanya untuk bangsa Yahudi, tapi Yesus itu juga adalah Mesias bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena orang-orang Majus yang ditengarai bahwa mereka itu berasal dari sebuah wilayah di sebelah timur yang jauh, mereka datang ke Yerusalem mencari Yesus, dan pada akhirnya mereka bertemu dengan Yesus yang kala itu masih kanak-kanak, dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka menyembah Dia. Artinya apa? Di sini Matius ingin menekankan bahwa Mesias itu diberikan untuk bangsa-bangsa lain juga, atau untuk suku-suku lain juga. Kemudian kalau kita memperhatikan atau melihat pelayanan Yesus, mula-mula Yesus melayani di Galilea menurut terminologi Injil Matius, di mana wilayah itu atau wilayah Galilea itu juga didiami oleh bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Sejak awal Matius telah melaporkan kepada kita bahwa Mesias itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Coba kita perhatikan Injil Matius pasal yang keempat, ayat 15 sampai ayat 16. Injil Matius pasal 4 ayat 15 dan 16 di sini dikatakan, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi kita perhatikan di awal pelayanan Yesus, Matius mencatat Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Mesias itu juga bagi suku-suku lain. Karena dari sudut pandang Allah, bangsa-bangsa lain itu dikatakan di sini ada di dalam kegelapan. Artinya mereka ada di dalam kegelapan, mereka tidak mengerti jalan, mereka tidak mengerti Allah. Apalagi mereka bisa mengerti Allah yang benar itu seperti apa. Tapi dikatakan bahwa Yesus datang bukan cuma bagi orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain yang saat itu sedang berada di dalam kegelapan. Supaya apa? Supaya terang yang besar bersinar, dan mereka mengerti jalan yang benar dan mengerti Allah yang benar. Tapi kalau kita perhatikan di ayat itu, bangsa-bangsa lain juga dilukiskan sebagai bangsa yang tinggal di dalam naungan maut, atau dalam terjemahan lain mungkin kita bisa menerjemahkan berada di dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Artinya apa? Kalau dikatakan bahwa mereka tinggal di dalam bayang-bayang maut, maka mereka pasti binasa. Tapi Yesus datang sebagai Mesias yang bukan hanya melayani bagi orang-orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang sedang dinaungi oleh bayang-bayang maut, supaya di sana terbit terang bagi mereka dan mereka beroleh
hidup yang kekal. Ya, jadi jelas di sini sejak awal Matius memberitahukan bahwa Mesias itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Mesias juga untuk suku-suku lain yang sedang berada di dalam kegelapan dan sedang berada dalam bayang-bayang maut. Maka tidak heran jika di akhir dari pasal ini, di Injil Matius pasal 28 ini, setelah Tuhan Yesus melakukan karya terbesar, yaitu penebusannya di atas kayu salib, sesudah dia bangkit dari kubur dan sebelum dia naik ke surga, dia mengumpulkan murid-muridnya, dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya, kemudian dia memerintahkan, muridkanlah semua bangsa. Karena inilah isi hati Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma untuk Israel, tapi juga untuk semua bangsa. Memang murid-murid kala itu sudah mengalami beraneka ragam, beraneka warna kehidupan, mulai dari panggilan pelayanan, kemudian latihan, didikan, gemblengan yang penuh dengan banyak cerita, baik suka maupun duka. Mereka sudah mengalami saat-saat bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana ketika masuk ke dalam kota Yerusalem, mereka disambut dengan begitu gegap gempita, tapi pada akhirnya ditolak dengan begitu sangat menyedihkan, dan pada akhirnya kisah yang tragis itu terjadi, di mana dia harus ditangkap, diadili, dibunuh, murid-muridnya pun pada akhirnya lari. Dan tentu saja kisah kebangkitan Yesus dan kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid memberikan sebuah keyakinan yang pasti kepada murid-murid bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, dan ketika dia hidup itulah dia datang kepada murid-muridnya dan memberikan kepada mereka amanat, jadikanlah semua bangsa murid. Lalu bagaimana caranya memuridkan mereka? Bagaimana caranya bisa melakukan pemuridan itu? Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, Tuhan memberi beberapa cara, yaitu pergilah, baptislah, dan ajarlah. Saya sudah cek di Alkitab terjemahan asli, dan di situ kata memuridkan itu adalah kata kerja utama. Sedangkan kata pergilah, baptislah, ajarlah itu memang kata kerja, tapi dalam bahasa Yunani itu kata kerja partisip namanya, kata kerja yang mendukung atau menjelaskan kata kerja utama. Jadi kata kerja utama di situ adalah muridkanlah, dan supaya memuridkan dibantu dengan kata kerja partisip itu, pergi, baptis, dan ajarlah. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan tugas amanat agung, kalau kita mau melakukan tugas yaitu memuridkan segala bangsa, maka langkah pertama yang tidak bisa dilewati atau langkah pertama yang harus dimulai adalah pergi. Jadi jangan diam dan jangan berharap Tuhan pasti akan mengirim orang untuk datang. Jangan hanya duduk diam dan hanya berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan mengutus orang kepada kita. Tuhan sudah memberitahu kepada kita untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah mesti bergerak maju, keluar, pergi, dan menjadi saksi di sana, pergi dan menjadi berkat di sana. Kita harus pergi dan menceritakan kebaikan Tuhan di sana. Kita harus pergi dan mengabarkan kabar sukacita di sana. Jadi memuridkan semua bangsa mesti pergi, mesti keluar dari lingkungan kita, dari zona kita, dari keluarga kita, atau mungkin dari tempat di mana kita berada. Kita harus pergi, bergerak, keluar, bergerak, maju. Contoh yang paling konkret adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di sorga. Dia datang ke dalam dunia, dia pergi kepada miliknya Israel,
Tapi ketika miliknya Israel itu tidak mau menerima dia, dia pergi kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan dia angkat menjadi anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus sudah pergi. Tuhan Yesus sudah pergi. Tapi sekarang sebelum dia pergi ke surga, dia meminta kepada murid-muridnya untuk pergi juga. Tuhan Yesus sudah keluar dari surga dan datang ke dalam dunia dan menjadi berkat bagi dunia. Tapi kemudian dia minta kepada murid-muridnya untuk keluar dari zona mereka dan pergi untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Sekarang dia meminta agar saya dan saudara pergi keluar dan menjadi berkat bagi sesama. Setelah itu kalau kita memperhatikan strategi memuridkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah baptislah. Artinya apa? Ketika kita pergi dan menjadi berkat di sana, dan ada di antara orang-orang itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang mengaku Tuhan Yesus, maka langkah kedua adalah orang itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang mengaku percaya di dalam hati, dia pasti akan mengucapkan lewat kata-kata. Dan orang yang mengucapkan kepercayaannya dengan kata-kata mesti diwujud nyatakan dengan tindakan yang nyata, yang konkret, yang real, yaitu dia mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia pasti dan mesti berwujud nyatakan kesetiaannya kepada Tuhan dalam bergereja. Ini strategi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi saya sungguh naif jika ada orang yang berkata sudah percaya Yesus hanya di hatinya saja, tidak harus mengaku di hadapan banyak orang, tidak harus mengaku di hadapan banyak orang, yang penting hatinya sudah percaya. Bagi saya itu sungguh naif. Orang yang percaya kepada Yesus harus diungkapkan dengan kata-kata, dan orang lain harus mengerti bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan orang yang mengungkapkan kepercayaannya dengan kata-kata harus dinyatakan dengan dibaptis. Karena bagi saya naif kalau orang mau percaya, mengaku Yesus, tapi dia tidak mau dibaptis. Orang yang dibaptis mesti diwujud nyatakan kesetiaannya melalui gereja Tuhan. Orang yang dibaptis dia pasti akan mau untuk melayani Tuhan. Orang yang dibaptis dia akan pasti mau untuk bergereja dengan di dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman. Inilah yang dimaksudkan Tuhan menjadi murid. Mesti ada yang pergi untuk menjadi berkat di sana, dan jika ada yang percaya mesti mengaku percaya dan mesti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan pada akhirnya dia disatukan dalam keluarga Allah, dia disatukan dalam gereja. Nah, setelah itu kalau kita memperhatikan ada yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah ajarlah. Setelah itu diajar dengan firman Tuhan, diajar dengan Alkitab. Kalau hari ini saudara melihat media sosial, YouTube mungkin dan lain sebagainya, ada hari-hari ini saudara akan melihat ada banyak pengajaran yang tersebar di mana-mana. Ada banyak pengajaran yang muncul, hari ini muncul, besok muncul, dan terus muncul di mana-mana. Tapi ajaran yang paling pokok dan mendasar yang diminta oleh Tuhan adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saya terjemahkan dalam konteks kekinian ayat ini, ajar mereka sesuai dengan firman Tuhan, ajar mereka sesuai dengan Alkitab. Supaya apa? Supaya dewasa dalam beriman, dewasa dalam berperilaku, dewasa di dalam melayani. Itulah muridnya. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus memberi perintah, jadikanlah semua bangsa murid. Gimana caranya? Kita harus pergi menjadi saksi
Dan kalau ada orang yang percaya sungguh-sungguh, dia harus dibaptis, disatukan dalam gereja. Setelah itu ajar dia dengan firman Tuhan. Ada seorang dosen saya pernah berkata, adalah bohong kalau ada orang yang berkata saya sudah melakukan tugas pemuridan, tetapi tidak pernah terjadi yang namanya perintisan gereja. Tidak pernah terjadi pembaptisan, tidak pernah terbentuk kelompok orang yang berkumpul untuk memuji Tuhan dalam komunitas tertentu. Itulah yang disebut gereja. Dan selanjutnya harus diajarkan secara biblikal atau alkitabiah supaya imannya dewasa, dewasa dalam berperilaku, dan dewasa di dalam melayani Tuhan. Itulah yang disebut memuridkan semua bangsa. Tapi kadang-kadang kita ketika berpikir tentang memuridkan semua bangsa, ada banyak persoalan yang terjadi. Kalau berpikir tentang mau memenangkan semua orang, orang mungkin akan berpikir, apa mungkin semua bangsa bisa dijangkau? Pasti butuh banyak uang, butuh waktu yang lama. Sedangkan gereja, jangankan banyak uang, memikirkan bagaimana caranya hari baru bisa berjalan dengan baik dan lancar saja kita masih pusing kan? 37 juta sekian, uang dari mana? Tidak ada uang. Sehingga orang berpikir, bagaimana bisa saya menjangkau semua bangsa kalau saya sendiri tidak ada uang? Kemudian masalah lain, misalnya masalah waktu. Umur manusia ini berapa lama sih? Ya paling 70, 80, 90, syukur-syukur kalau 100. Tapi kalau mau disuruh untuk menjangkau semua bangsa, bagaimana bisa? Pasti butuh waktu yang lebih lama daripada itu. Tempat di mana saya studi, namanya Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Yogyakarta, punya moto terkenal. Inilah yang menyebabkan kenapa STI itu berdiri. Motonya adalah Indonesia 111. Satu desa, satu jemaat dalam satu generasi. Satu generasi pertama sudah lewat, karena satu generasi menurut yang punya visi ini adalah 40 tahun menurut terminologi perjanjian lama. Generasi pertama bangsa Israel 40 tahun. Satu desa, satu jemaat, satu generasi. STI berdiri tahun 79. Sekarang sudah tahun 2022. Apakah visi ini sudah terlaksana? Apakah semua desa di dunia sudah ada minimal satu gereja? Dulu waktu saya di tempat Pak Joko, ada juga visi mirip-mirip dengan visi STI, karena gembalanya dulu alumni STI ya, bukan Pak Joko maksudnya. Visinya 131, satu jemaat selamatkan 3 jiwa dalam 1 tahun ini. Itu setiap hari diumumkan. Setelah doa berkat, 131, satu jemaat selamatkan 3 jiwa dalam 1 generasi ini. Jemaat bertambah, udah. Saya di sana dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Setiap hari Minggu selalu diumumkan 131. Satu jemaat selamatkan 3 jiwa dalam 1 generasi. Apakah jemaat bertambah? Tidak juga. Itulah sebabnya kadang-kadang kita berpikir tidak mampu. Kita tidak punya banyak waktu. Tidak mungkin bisa, tidak mungkin. Tapi coba renungi kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tahu itu sulit. Tuhan tahu itu tidak mudah. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau mau, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Persoalannya mau atau tidak untuk memberikan semua bangsa
kita dimulai Kristus. Kadang orang tidak mau, akhirnya menghindar. Dan ketika menghindar, mereka punya banyak argumentasi, punya banyak alasan. Sudahlah, merawat yang sudah ada ini saja. Sudahlah, saat ini saja masih kepala batu, suka bully orang. Setiap hari hanya urus gangguin Pak Pendeta, kita urus saja ini sulit. Bagaimana kita mau menjangkau, ya kan? Saudara pasti mengerti, ya kan? Bagaimana bisa? Susah. Hari ini kita dinasihati oleh Tuhan, muridkanlah semua bangsa. Sekali lagi, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Pada akhirnya orang berpikir, ya, orang mungkin berpikir, ya sudahlah, kirim uang saja, biar itu jadi urusannya Pak Pendeta, urusannya Stephen, aktivis gereja, biar mereka yang mengerjakan. Saya dukung doa saja, biar Tuhan pakai aktivis gereja untuk melakukannya. Mari kita lihat kisah kesetiaan murid-murid Tuhan. Murid-murid kala itu bukan orang kaya, mereka juga bukan konglomerat, mereka orang melarat. Mereka bukan orang-orang pandai. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tidak terpelajar. Mereka tidak punya cukup dana, mereka tidak punya cukup daya, tapi mereka setia melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga pemuridan terjadi. Bayangkan, mereka adalah orang-orang yang pada umumnya itu nelayan. Mereka adalah orang-orang yang pada umumnya tidak terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang pada umumnya melarat. Tapi karena mereka setia kepada Tuhan, setia kepada amanat Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan mereka menjadi orang-orang yang kala itu menjungkir balikan kekaisaran Romawi yang saat itu sedang menjadi negara adidaya dikuasa pada waktu itu. Gereja demi gereja pada akhirnya berdiri oleh karena orang-orang yang setia ini, yang melarat, yang tidak terpelajar, tidak punya dana, tidak punya daya, tapi mau pergi dengan apa yang bisa mereka kerjakan. Dan Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa kudusnya, sehingga gereja berdiri di mana-mana. Lihat gereja mula-mula, tidak ada LCD, tidak ada LED, tidak ada sound system, komputer, alat musik tidak ada. Tapi kitab suci mencatat lebih dari 5.000 orang dimenangkan. Siapa mereka? Orang biasa, orang melarat, tapi 5.000 orang lebih dimenangkan. Ada kesulitan, ada aniaya terjadi di mana-mana. Bahkan aniaya, kesulitan yang terjadi itu jauh lebih sulit daripada masa kini. Kesulitan banyak, hambatan banyak, tantangan banyak, penderitaan jauh melebihi masa kini. Tapi ketika mereka setia kepada Tuhan, mereka mau, apa yang terjadi? Yudea dimenangkan, Samaria dimenangkan, Sida Ethiopia minggu lalu Bapak Gembala sampaikan dimenangkan, Cornelius orang Italia dia dimenangkan, Tesalonika dimenangkan, Berea dimenangkan, dan banyak, Korintus dimenangkan. Dan pada waktu itu banyak gereja di mana-mana. Gereja di Yerusalem bukan gereja yang kaya. Mereka dipimpin oleh rasul-rasul biasa, sederhana, tidak punya banyak harta, tapi mereka setia dan mau. Nah, kesimpulannya bagi kita sekarang, menjadikan segala bangsa murid Yesus bisa dikerjakan. Bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Saya bersyukur di gereja ini ada program pemerintah, Kopa, Mochi, yang saya juga menangani. Anak-anak itu luar biasa, mereka punya semangat. Itu modal utama gereja. Mari berdayakan itu. Memuridkan semua bangsa memang bukan masalah mampu atau tidak,
Bukan masalah keuangan memang, bukan masalah waktu, tapi mau atau tidak. Gereja yang setia dengan amanat agung, gereja yang setia dengan Tuhan harus mau. Oleh karena itu mulailah dengan aksi nyata sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan. Pergilah ke tetangga saudara, pergilah kepada saudara-saudara, entah itu saudara dekat atau saudara jauh atau mungkin ke tempat lain. Yang penting pergi dan jadilah berkat bagi mereka. Bagian lain Tuhan yang akan mengerjakan sehingga ada orang yang percaya. Dan kalau ada orang percaya, dasar pengakuannya itu dorong dia untuk dibaptis agar mau bersatu dengan gereja, sehingga dia akan terus diajar dengan firman Tuhan, sehingga dia menjadi dewasa imannya, dewasa perilakunya, dewasa pelayanannya kepada Tuhan, sehingga semua bangsa dimuridkan bagi Tuhan. Itulah memuridkan semua bangsa bagi Tuhan. Minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan lagi, lanjutan dari ini, bagaimana kita bisa bergerak maju karena Allah beserta kita. Matius pasal 28 ayat 20. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita simak bersama untuk warta jemaat. Di sini ada beberapa lembar. Bapak Ibu yang belum dapat warta jemaat nanti bisa diambil sepulang dari gereja, karena sepertinya tadi kelupaan dibagi, ya. Tapi tidak apa-apa, bisa menyimak di WA dulu. Di sini sudah ada jadwal untuk kebaktian 1 dan kebaktian 2, Bapak Ibu bisa simak. Kemudian untuk kebaktian 1-2 di minggu ke depan juga sudah bisa disimak, beserta dengan jadwal pelayanan sepekan. Saya tidak akan jelaskan satu persatu karena Bapak Ibu bisa mersani. Demikian juga dengan laporan kas, ada laporan kas pembangunan yang saldonya per 23 Juli itu 21.126.930, dan laporan kas media dan beberapa laporan keseluruhan dan keuangan dari November 2021 sampai Mei 2022. Yang terpenting saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada anggaran acara hari baru yang ini untuk semester ke depan. Ini anggarannya total 37.555. Kenapa anggarannya besar sekali? Nanti saya jelaskan untuk setiap program yang akan diselenggarakan oleh panitia hari baru. Selain itu, di warta khusus, Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk ikut dalam proyek kolase foto seperti yang terpampang di papan gereja. Kemudian minggu ini Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian lewat ibadah sore, dan yang pasti minggu depan ibadah sore ini akan digabung dengan ibadah pagi juga pukul 6:30 pagi. Dan untuk minggu depan Pendeta Samuel ini tidak berada di tempat karena sedang melakukan acara sidang sinode di Jakarta. Jadi mohon dukungan doa Bapak Ibu supaya semua acara sinode bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mari Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa di sini panitia hari baru untuk 1 semester ke depan ini akan memiliki beberapa program. Ada 3 program. Yang pertama itu untuk HUTRI. Di HUTRI akan ada beberapa lomba yang bisa Bapak Ibu ikuti. Lomba ini bersifat keluarga. Yang pertama ada lomba foto menggunakan pakaian nasional, kemudian ada lomba menghias tumpeng, ini dilakukan per seksi, kemudian ada lomba memindahkan kelereng secara kekeluargaan, lomba makan kerupuk, dan juga lomba vokal grup keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa simak di warta karena sudah di print out kan, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian Bapak Ibu, untuk acara hari ulang tahun Republik Indonesia akan ada ibadah seperti biasa. Ibadahnya akan diselenggarakan di tanggal 21 Agustus. Selain itu akan ada lomba-lomba yang saya Bapak Ibu simak dan ikuti. Kemudian acara yang kedua ini di hari ulang tahun gereja. Hari ulang tahun gereja nanti akan ada ibadah seperti biasa, persis di tanggal 30 Oktober di hari ulang tahun gereja kita. Dan kemudian ada acara spesial juga setelah
ibadah ulang tahun gereja akan ada basar. Basar ini akan melakukan penawaran penjualan sembako murah yang bisa Bapak Ibu beli dalam bentuk paket sembako yang nanti akan diatur teknisnya, yang akan diselenggarakan di gereja juga. Jadi basar itu meliputi penawaran penjualan sembako murah dan juga ada slot pameran. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat yang memiliki usaha dan berkeinginan untuk bisa mengisi slot di pameran besok, bisa menghubungi ke panitia atau bisa menghubungi ke saya, Pak Pendeta Samuel juga yang lain, untuk mendaftarkan slot pamerannya. Harganya itu mulai Rp100.000 slot pamerannya itu. Ya, nanti ada beberapa limit slot, jadi segera saja supaya bisa melakukan pameran di basar. Kemudian untuk menyambut yang ketiga, acara Natal dan tutup tahun. Natal kita akan selenggarakan ibadah Natal seperti biasa, tetapi ibadah Natal akan jatuh di tanggal 25 Desember. Untuk acara tutup tahun, ya ini acara puncak dari semuanya, akan ada diselenggarakan ibadah tutup tahun yang bersamaan dengan acara retret Bapak Ibu. Jadi kami akan selenggarakan acara retret dengan biaya kontribusi per orang Rp120.000. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat, ya harapan kami ini perlu untuk semua jemaat mengikuti. Dengan kontribusi Rp120.000 akan diselenggarakan di Promas Greenland Limut yang kami sudah survei lokasi dan lokasinya juga nyaman untuk Bapak Ibu bisa menghabiskan waktu. Acara retret ini akan terselenggara di tanggal 31 Desember sampai 1 Januari 2023. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mendaftar mulai dari sekarang. Ini bisa sistem tabungan. Jadi Bapak Ibu mendaftar sekaligus nabung sampai di hari penutupan. Di tanggal penutupannya itu di tanggal 28 Agustus 2022. Jadi bisa menghubungi Ibu Brenda yang akan mengelola pengelolaan tabungan untuk retret keluarga. Untuk anak-anak tadi kalau tidak salah yang dikenakan itu untuk usia 9 tahun ke atas baru kena biaya Rp120.000. Tapi anak-anak usia 9 tahun ke bawah ini tidak dikenakan biaya karena kami dengan estimasi anak tersebut dapat tidur bersama dengan orang tua sehingga tidak terlalu mengambil banyak space untuk ruang tidurnya, dan makan kan juga tidak terlalu banyak yang dimakan gitu, bisa mengikut orang tua. Itu saja yang mau saya sampaikan terkait program acara hari baru. Saya berharap mewakili panitia hari baru mengharapkan kontribusi dan kesediaan Bapak Ibu untuk ikut terlibat di dalam setiap program. Dan kemarin panitia saat rapat sudah menyampaikan, panitia sudah melakukan janji iman. Panitia sudah melakukan janji iman. Jadi kami berharap Bapak Ibu dengan sangat kami mohon dukungannya untuk bisa melakukan janji iman untuk mendukung acara program 1 semester depan dalam kepanitiaan hari baru. Saya percaya kita ketika menabur untuk Tuhan pasti kita juga tidak akan pernah kekurangan. Yang terakhir Bapak Ibu, seperti biasa dari tim usaha dana melakukan penjualan, ada gendar pecel, ada gorengan yang harganya terjangkau, bisa untuk sarapan yang pastinya enak. Ada juga es teh yang bisa Bapak Ibu beli di depan, murah aja, 10.000, gendar pecel 1 dan 2 gorengan bisa dinikmati. Saya mohon Bapak Ibu bisa ikut meramaikan penjualan kita supaya kembali lagi ini acara kita, ini oleh kita dan untuk kita semua. Demikian pengumuman dan saya mewakili dari baru mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Dika yang sudah menyampaikan pengumuman. Agak banyak ya, saya harap tidak bingung. Tapi saya mau kasih beberapa tambahan untuk menekankan supaya tidak salah. Ya, yang pertama masalah slot. Opo itu slot ya. Jadi di acara basar itu pasti akan ada banyak orang yang datang, gitu ya. Nah di situ kita bisa punya kesempatan untuk jualan, gitu ya. Jadi punya stand, dikasih satu tempat untuk kita jualan. Nah itu
panitia jual, maksudnya kita menyediakan slot itu untuk dijual, ya. Silahkan satunya kalau nggak salah 100.000 ya. Ya nanti bisa tanya sendiri ya, 100.000 kalau nggak salah. Dimana nanti Anda mau jualan apa terserah, ya. Pas saya pengen ini deh, apa namanya, risol mayo, gitu misalnya, ya kan bisa nanti bikin slot di situ, menjajakan dagangannya di situ nanti. Nggak cuma jemaat yang datang ya, banyak orang juga ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya juga perlu menjelaskan sedikit untuk masalah tanggal 31 Desember ya. 31 Desember itu Rp120.000 bayarnya ya. Itu sudah untuk penginapan, sudah untuk makan 3 kali ya, makan 3 kali, dan untuk acara. Jadi 120.000 untuk semuanya itu. Nggak ada yang bertanya, kok murah ya Pak? Murah nggak? Ya itu ya, saya menunggu ada yang bertanya ya. Ya, kok murah? Nah, murah kenapa? Karena panitia tidak memasukkan biaya transportasi. Saya ulangi ya, panitia tidak memasukkan biaya transportasi. Karena apa? Satu, tempatnya tidak terlalu jauh. Ya, dan saya yakin seperti Pak Budi ini mainnya jauh lebih jauh daripada ke Limut. Ya, itu mah kecil ya. Pak Budi sampai Jogja, Pekalongan itu enteng gitu. Maksud saya, silahkan pikirkan, saya mau ikut ya 4 orang, ya nggak apa-apa, gitu. Berarti naik apa? Punyanya apa? Gitu. Mas Proko sama istri ikut naik motor boncengan, ya udah apa-apa, gitu. Jadi sekali lagi tidak ada transportasi. Jadi jangan mikir, ini penumpang bis double decker aku sini dhuwur gitu. Ditaleni yo gitu. Ya supaya jangan salah, ya jangan salah persepsi nanti setelah ikut daftar numpak motor dhewe to. Ngerti ngono aku ora melu gitu lah. Makanya saya bilang di awal gitu. Jadi tidak ada alasan nanti ngerti ngono lah ya. Jadi silahkan pikirkan gitu. Pak Pendeta, saya tuh pengen ikut. Tapi gimana ya? Saya tuh tidak bisa naik motor, saya tidak punya motor. Gitu ya. Misalnya Bu Cici, contoh saja ya toh. Nah, Bu Cici itu kan ya tidak bisa naik motor. Ya toh? Nah, gimana caranya? Nah, yang penting kalau mau ikut daftar dulu. Nanti kita gadoke. Contohnya kita gadoke Febri itu naik CBR sendirian Febri itu naik CBR sendirian. Loh, Bu Cici bisa, saya ikutkan yang lain, maksudnya begitu ya. Kalau Bu Cici ikut CBR bahaya ya. Nah, maksudnya kalau mau ikut tidak apa-apa. Misalnya, waduh saya tidak punya motor, tidak bisa naik motor, tidak apa-apa ya, ikut saja. Kalau memang mau ikut, nanti kan pasti ada yang sendirian, itu loh ya. Tinggal digadoke. Contohnya Febri, contohnya. Tapi ya tentu kita nanti pikirkan ya. Jadi silakan mendaftar. Kami berharap dengan harga yang semurah mungkin kita semua bisa ikut. Yang ketiga, masalah janji iman. Ibu ya, janji iman mungkin ada yang belum tahu apa sih janji iman. Jadi janji iman adalah kita punya komitmen, aku mau kasih dana 200.000, cuman memang belum punya duit. Ini buat panitia ya, bukan buat ikut acara retreat, bukan, beda ya. Saya mau kasih untuk panitia 50.000, boleh, tapi belum punya uang pendeta, tidak apa-apa, itu namanya janji iman. Makanya ditulis dulu, saya mau janji iman sekian. Nah, panitia sudah memberi janji iman. Ya, panitia sudah memberi janji iman. Nah, dan sudah di-sharekan di grupnya panitia. Nah, maka dari itu setelah ini tadi yang di-sharekan itu dimasukkan ke grup jemaat ya. Setuju ya? Biar gampang maksudnya ya.
Nah, tolong jangan apa ya, terpaku dan merasa terhakimi begitu melihat ada Mas Purwoko 15 juta itu ya kan, wah nanti waduh Mas Purwoko 15 juta saya berapa gitu kan ya. Jangan pernah berpikir seperti itu ya, karena memang harus ada namanya. Lalu orang KBNN 50.000 NN lagi panitia nagih di gitu. Itu janji toh, ini harus ini sopo NN ya, nggak jelas ya, harus dikasih nama gitu ya. Misalnya dalam satu keluarga aja, nah di Janjiman ada yang keluarga Bapak Bowo misalnya ya toh, Pak Bowo satu keluarga 500.000 ya sudah, nanti kan jelas kita tahu nanti kalau sudah mendekati waktunya kita nagihnya ke siapa itu jelas gitu loh ya. Jangan terus karena merendah gitu ya, NN 20 juta haleluya, nah cuma nagih nanti gitu. 20 jutanya kemana ini kita nagih, repot ya. Jadi nggak apa-apa, tulis aja dan jangan pernah terpacu yang lain ngasihnya segini, masa saya mau ngasih 10.000. Ingat, saya pernah jelaskan bahwa pemberian terbaik itu bukan bicara berapa jumlah, tetapi pemberian terbaik adalah apa yang kita memang bisa berikan itu. Nek jenengan memang punyanya 10.000 dan 10.000 itu diberikan untuk Tuhan, saya bilang itu terbaik. Tapi Anda punya 1 miliar, Anda bisa beri 1 miliar, cuma kasih 1 juta, jenenge pelit. Punya 1 miliar ngasihnya cuma 1 juta, pelit itu gitu. Tapi kalau memang adanya 10.000, kasih 10.000, Anda luar biasa. Jadi jangan pernah terpaku sama nominal ya. Jangan pernah terpaku. Jadi monggo tulis namanya yang jelas supaya sekali lagi ini bukan buat sok-sokan, tapi biar panitia tahu nagihnya ke siapa. Gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan salah persepsi nanti ini gede-gede nangka, enggak ya, tapi memang ya supaya kita tahu nanti nagihnya ke siapa. Sesimpel itu sebetulnya ya. Saya kira itu tambahan dari saya.